kasih damai dan sejahtera Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Sampai mari kita doa malaikat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari para umat lingkungan Santo Rupinus, wilayah 2 Paroki Bunda Maria Jeruju, Uskupan Agung Pontianak. Pada hari ini kita akan berdoa untuk wujud doa. Yang pertama, mohon penyerahan Allah Roh Kudus bagi Jonas yang hari ini berulang tahun ke-15 ya. Yang kedua, mohon doa bagi keluarga yang meninggal. Yang pertama, Hilarius Hardiman Has. Kedua, Donatus Jonghai. Ketiga, Yuliana Along. Keempat, Cornelius Dul Hamid Talib. Kelima, Simawati. Keenam, Antonius Mulyono. Ketujuh, Agatha Ensawi, dan juga segenap anggota keluarga dari Ibu Kingking yang telah meninggal dunia. Semoga mereka berbahagia di surga, dan jika masih berada di api penyucian, ampunilah dosa-dosa mereka karena belas kasih dan kerahiman Allah. Yang ketiga, mohon berkat kesehatan, usaha, dan rezeki untuk keluarga besar Ibu Kingking. Keempat, mohon berkat campur tangan Tuhan dalam operasi jantung bagi Pak Damsin. Kemudian yang kelima, mohon berkat Tuhan atas pertunangan adik kami Martinus Prasetyo, Ninus, dan Santi. Semoga mereka dapat melanjutkan menerima sakramen perkawinan. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan, Bu? Mari kita lanjutkan dengan lagu pembukaan. Mari kita melangkah bersama pada Allah. Terima kasih dengan segenap hati. Mari kita menghadap Allah bersyukur padanya. Yesus Kristus penolong kita sebagai kawan kita. Minta ampun atas kelalaian pada Allah dan sesama, supaya layak ikut undangan dengan gembira
kawan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pesan Paus Fransiskus waktu beliau hadir pada bulan Oktober tahun ini adalah kita harus memiliki iman, lalu kita ini adalah bersaudara, lalu kita harus berbela rasa. 3 hal itu ditekankan, dan Paus Fransiskus waktu audiensinya di Vatikan, dia selalu menyebut Indonesia sebagai negara yang sungguh luar biasa, karena Indonesia memiliki semangat itu, sehingga pada tanggal 27 November 2024 kita sudah berhasil melaksanakan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, ya, wali kota dan wakil wali kota. Dan doa-doa kita, ya, untuk calon-calon yang kita doakan atau kita unggulkan, ya, di beberapa daerah bisa terpilih, itu merupakan suatu kegembiraan bagi kita. Bagi yang tidak terpilih, silakan mencoba lagi. Banyak faktor yang menyebabkan orang tidak terpilih. Tetapi alangkah sayangnya kita sebagai warga negara Indonesia, ya, kebetulan saya dipercaya menjadi anggota TPS 10, ya, sangat agak prihatin karena kepedulian kita untuk memilih itu minim. Dari total 564 yang memberikan hak suaranya hanya 278. 45% tidak hadir. Bukan karena dia sakit atau lansia, tetapi memang, ya, apakah, ya, dia paham bahwa satu suara itu menentukan untuk masa depannya. Jangan berpikir kita bisa punya jalan yang baik di gang ini, ya. Kita ingat gang ini saya ingat waktu saya Natalan, waktu masih SD di sini, ikut paman saya tuh naik bis kota dari Sinar Prita sampai ke sini. Jalannya kecil, bis kotanya kecil, saya ingat gitu, ya. Pulangnya saya naik perahu. Waktu itu saya belum bisa berenang. Kawan saya bilang, awas tuh. Ya, saya ingat di depan itu saya main-main tuh, main kejar banteng. Ya. Pakai gertak di sini nih. Siapa pikir ini bisa masuk mobil? Kalau dulu berpikir, ya. Tapi dengan kemajuan, dengan banyaknya pembangunan, ya, luar biasa. Dari ujung semua bisa masuk mobil dan ditempatkan di garasinya. Ya. Mungkin Bu Sumi waktu masih remaja dulu, atau masih orang muda, kalau saya masih anak kecil, ya, pasti tidak pernah membayangkan dia akan tinggal di ujung sana itu. Lalu sekarang rumahnya bisa langsung, ya, mobil dan sebagainya. Kan tidak pernah. Sama juga waktu saya di Sinar Prita pun tidak pernah berpikir. Saya ingat adik saya waktu bapak saya naik motor tuh jatuh ke parit karena saking beceknya. Nah, sekarang apakah masih ada jalan becek? Ya, mungkin hanya 1-2 gang, itu pun diakibatkan air tergenang, ya. Kaki tidak mungkin lagi berlumpur seperti dulu. Kalau sembahyang lingkungan dulu itu siap-siaplah tuan rumah itu harus menderita sengsara, ngepel. Ya. Sekarang tinggal datang melangkah aja sulit. Alasan tidak sempat lah, lupa lah, dan sebagainya. Kalau dulu bisa ramai sekali walaupun rumah kecil, tetapi kehangatan kekeluargaan itu sangat erat. Ya kan? Pakai senter. Ya, kurang lagi pakai obor mungkin, ya. Kita tahulah daerah ini, ya. Siap-siap ya keceplos kakinya kalau salah. Tapi sekarang ada WA. Ya. Tetapi apakah kita punya bela rasa? Apakah kita punya iman?
Warga Rupinus nih ada undangan ibadat nih. Mau makan nyaman ya, beriman ya, susah beri yang nyaman-nyaman, apalagi berikit ya kan. Nah inilah, semakin nyaman orang, rupanya semakin ya kurang dalam berbela rasa. Nah mari kita mulai membangkitkan itu. Ya enggak apa-apa anak-anak kecil ya hadir di tempat ini, ya saling bertemu, berjumpa. Kalau nanti suatu saat dia bisa bersahabat, bahkan berjodoh, puji Tuhan, haleluya. Jangan takut dan malu membawa anak-anak kita untuk ketemu. Ya. Karena semakin kita menjauh dari komunitas, semakin kita akan merasa kesepian. Padahal ingat di kota ini ya, kita tidak banyak. Dan ya luar biasa ya, orang memuji, luar biasa ya gang Tebu 2 misalnya. Kok bisa hadir semua ya? Bahkan ya sampai bisa memilih ya, luar biasa. Mereka bahkan curiga nih. Ada apa nih kok bisa menang di TPS 10 ya kan? Yang di gadang-gadang. Mereka udah tahu pilihan kita, enggak perlu. Ya, udah tahu dari mana ya kan? Artinya ya itu kan semuanya hak kita untuk memilih kan? Tapi luar biasa kan? Ya, jaraknya juga cukup jauh ya. Nah, ini merupakan suatu bahwa kita sangat perhatian dengan pilkada. Tapi banyak orang ya tidak perhatian dengan itu. Dan hari ini kita berdoa bersama keluarga Bukingking karena Yonas 15 tahun yang lalu telah lahir dan bertumbuh menjadi remaja Katolik ya, dengan proses yang ya dilaluinya. Ya kan? Karena dari kecil saya lihat dia kan, dari lari sana lari sini. Nah, sahabat baiknya ya si Arthur, walaupun beda berapa tahun udah tahu lah, ya kan? Bolak balik ya kan. Sekarang udah remaja, kan enggak terasa. Siapa pikir ya? Kita kan enggak tahu. Dan ini merupakan suatu anugerah bahwa keluarga ini dianugerahi ya anak Jonas ya. Kita bersyukur ya kan. Anak ketiga ini bertumbuh dan selalu dibimbing oleh Roh Kudus untuk setia dalam gereja Katolik dalam setiap kegiatan-kegiatan. Mari kita dukung ya. Kemarin mereka merayakan Hari Orang Muda Katolik kan. Nah, ya tetap kita WA suruh pulang ya. Jangan sampai tidak kita sebagai remnya. Tapi jangan juga kita lalu tidak dukung. Karena udah langka, udah agak jarang. Ya, pada masa sekarang ini anak-anak muda mau ke gereja. Ya. Nah, mari kita gerakkan kembali. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami.
Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Setia, Engkau telah menjanjikan Yerusalem baru bagi orang-orang yang taat dan setia kepadamu. Semoga kami menantikan kepenuhan janji-Mu dengan hidup seturut sabda putramu. Kami berdoa bagi Jonas yang berulang tahun ke-15. Semoga Allah Tritunggal yang Maha Kudus menuntun dia untuk menjadi pribadi yang baik dan benar, mencintai Kristus, dituntun oleh Roh Kudus, dan diberkati oleh Allah Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi Hilarius Hardiman Has, Donatus Jonghai, Yuliana Along, Cornelius Dulhamid Talib, Simawati, Antonius Mulyono, Agatha N. Sawi, dan segenap anggota keluarga Ibu Christina Kingking yang telah dipanggil. Semoga mereka berbahagia di surga. Dan jika masih berada di api penyucian, ampunilah dosa-dosa mereka karena belas kasih dan kerahiman-Mu. Dan mohon berkat, kesehatan, usaha, dan rezeki bagi keluarga besar Bu Kingking beserta putra-putrinya dan para menantunya. Semoga mereka bahu-membahu dan saling bekerja sama. Mohon berkat campur tangan Tuhan dalam operasi jantung bagi Pak Damsin. Semoga lancar dan kembali pulih seperti sedia kala. Mohon berkat Tuhan atas pertunangan adik kami Martinus Prasetyo, Ninus, dan Santi. Semoga pertunangannya menjadi berkat bagi keluarga dan mereka berdua dapat melangsungkan perkawinan dalam perkawinan suci. Semua doa ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan sebuah rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparnya ke dalam jurang maut. Pintu jurang maut itu kemudian ditutup dan dimateraikannya. Jangan sampai naga itu menyesatkan lagi bangsa-bangsa sebelum masa 1000 tahun itu berakhir. Kemudian naga itu akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Pada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena sabda Allah. Mereka itu tidak menyembah binatang dan patungnya, dan tidak menerima tanda binatang itu pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Lalu aku melihat sebuah singgasana putih dan besar, dan aku melihat Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Kemudian semua kitab dibuka, juga semua kitab lain dibuka, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Demikian pula maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka masing-masing dihakimi menurut perbuatan mereka. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkan. Barang siapa namanya tidak ditemukan tertulis dalam kitab kehidupan, dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lalu aku melihat langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tiada ada lagi. Dan aku Yohanes melihat kota kudus, yaitu Yerusalem, baru turun dari surga, dari hadapan Allah, berhias bagaikan mempelai yang berdandan untuk suaminya. Demikianlah sabda Tuhan.
syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Bahkan burung pipit mendapat tempat dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang, tempat mereka menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripadamu. Langkah mereka makin lama makin tinggi. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Lagu antar bacaan. Andaikan aku lakukan yang mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Pada waktu itu Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.